Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 2 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kalau aku lihat di sini tuh ya, nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang memiliki red flag. Yang mana di sini kamu pun tahu ya, semesta selalu menunjukkan ke kamu bahwa nih orang red flagnya tuh banyak. Atau mungkin dia tuh ya ada gitu red flagnya dan itu akan menyakiti kamu gitu. Dan aku lihat memang di sini kamu dengan dia sudah berpisah ya, kalian sudah ada perpisahan. Tapi entah ini kamu atau dia yang masih memiliki suatu gairah gitu ya. Dia masih memiliki gairah ke kamu atau kamu yang masih memiliki gairah terhadap dia. Bahkan aku lihat di sini ada heart to heart conversation, yang mana di sini perasaan kalian itu masih saling terhubung, perasaan kalian itu masih selalu bertaut gitu ya. Apa yang dia rasakan, kamu pun terkadang suka merasakannya. Dan sebaliknya, apa yang kamu rasakan tentang dia, terkadang dia pun bisa merasakannya gitu. Karena di sini pun ada percakapan dari hati ke hati gitu loh ya, jadi kayak ingin masih selalu terkoneksi gitu ya, selalu ingin terhubung kayak gitu. Dan aku lihat di sini juga si dia ini ingin sekali membuat hubungan kamu ke jenjang ke komitmen atau ke level yang lebih tinggi dari hubungan kalian sebelumnya. Kemudian ada ya. Sebenarnya memang hubungan ini ada tingkat kodependensi yang sangat besar, terutama tentang sesuatu keinginan. Jadi begini, aku lihat di sini memang hanya sebelah pihak yang selama ini mungkin memang selalu effort ya. Yang effort tuh hanya satu orang di sini, entah kamu atau dia. Tapi pihak lainnya justru malah sering mengabaikan, sering tidak peduli. Ya hanya menikmati effort dari sebelah pihak doang gitu ya. Sedangkan dia tidak memberikan timbal balik. Jadi kalau misalkan selama ini kamulah yang sering effort di sini di hubungan ini, dan berarti dia yang sering mengabaikan kamu dan tidak pernah memberikan timbal balik ke kamu. Dia sering cuek ya, sering tidak peduli. King of Sword ya. Aku lihat di sini dia itu sebenarnya punya kriteria banget ya dalam memilih seorang pasangan. Dia itu sangat tertarik pada pasangan yang memiliki kecerdasan ya atau kepintaran. Kemudian secara fisik juga cantik atau ganteng kayak gitu ya. Sesuai kriteria dia itu cantik dan gantengnya sesuai dengan indikatornya dia gitu ya. Terus itu juga secara emosional itu dewasa ya atau stabil. Nah, sedangkan karakter si dia ini tuh memang kalau bisa dibilang tuh mungkin mandiri ya, lebih tepat tuh mandiri. Kenapa aku bilang gitu? Karena orang ini tuh orang yang sangat analitis banget ya, orang yang sangat analitis banget, pekerja keras, terus logika banget, rasional banget, terus juga ini orang yang sangat berdedikasi sekali dalam sebuah hubungan atau dalam keluarganya. Orangnya dingin memang ya, orangnya dingin sehingga kayak kalian akan merasakan nuansa-nuansa misterius dari orang ini ya. Itu juga mungkin yang membuat kalian sering kesal dengan orang ini, karena orangnya dingin, gak banyak terbuka atau gak banyak jujur ya.
sering menutup-nutupi apa yang terjadi gitu. Bahkan mungkin jarang ngomong, mungkin intinya orangnya dingin. Terus itu juga aku lihat sebenarnya dia ini kayak punya punya klub atau organisasi kayak gitu ya, kayak mungkin klub mobil, atau mungkin dia masuk tim sepak bola, tim basket, atau organisasi apa gitu ya. Intinya dia ini masuk ke dalam suatu organisasi atau tim gitu. eh orangnya orangnya ini selalu mencoba untuk bersikap adil atau mengambil suatu keputusan yang adil. Bisa jadi mereka ini juga ada tuh yang bekerja di bidang kemiliteran, polisi atau peradilan, pengacara yang semacam itu ya. Tapi kalau nggak di bidang itu ya mungkin memang berarti si dia ini orangnya memang analitis banget dan mencoba untuk selalu bersikap adil. Orangnya bisa diandalkan ya, bahkan orang ini tuh ini ya, orangnya itu dia kalau misalkan bertemu dengan seseorang yang menurut dia itu tidak rasional, maka dia akan meninggalkannya. Karena orangnya gampang terganggu banget ya, gampang terganggu dengan orang-orang yang tidak rasional. Terus juga orangnya penyendiri, aku lihat di sini ya, penyendiri. Terus orangnya tidak memihak ya, sangat-sangat mematuhi peraturan, ya bisa diandalkan. Orang yang sangat suka menggunakan otak daripada emosinya dalam menghadapi keadaan atau situasi apapun ya. Dan orang yang sangat tidak suka mengungkapkan perasaan dia terhadap orang lain ya. Apa yang sebenarnya dirasakan itu dia jarang banget mau mengungkapkan atau jujur gitu. Aku lihat dia memang sosok seseorang yang memiliki gaya percakapan yang hebat ya, dan dia juga bisa setia, aku lihat di sini ya. Sebenarnya dia juga bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi, terdekat dengan dia gitu. Cuman memang si dia ini orang yang ini ya, apa tuh namanya, orang yang sangat serius banget gitu ya, orang yang sangat serius. Dia ini punya suatu kebiasaan yang mungkin aku lihat mungkin kamu tahu lah apa kebiasaannya ya, dan dia ini pintar sekali dalam mengendalikan diri ya, otoriter banget orangnya. Kalau aku lihat, jadi sebenarnya dulu dia ini tuh memang belum pantas untuk menjalin suatu hubungan dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena dia ini masih memiliki sifat atau ini deh, dia masih menginginkan kebebasan. Jiwa dia tuh masih jiwa petualang ya, dia itu masih ingin bebas. Dia tidak mau dibelenggu atau tidak mau diikat. Karena dia ini masih menginginkan atau merasakan apa atau mengeksplor apa yang ada di dunia ini ya, mau itu percintaan, mau itu karir, mau itu pertemanan atau apa yang pokoknya apapun yang di dunia ini berikan ya, ada yang apapun yang ada di dunia ini tuh pengen dia coba gitu ya. Orang yang masih pengen keliling-keliling sana sini, kilar-kilir ya, pokoknya ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, sehingga mungkin bagi kamu akan sulit jika memang menginginkan komitmen atau hubungan yang konsisten sampai jangka panjang gitu, itu akan sulit. Bahkan aku lihat mungkin selama ini kamu juga menjalani hubungan dengan dia itu terlalu mengontrol atau manipulatif ya. Dari waktu ke waktu, mungkin juga kamu berdealing dengan seseorang yang memang ini juga sudah menjalin hubungan dengan kamu tuh udah lama gitu ya, udah mungkin bertahun-tahun gitu. Dan awal dari menjalani hubungan dengan kamu, di awal-awal tuh kayaknya baik-baik saja, fine-fine saja. Tapi setelah entah kurun berapa waktu atau seiring berjalannya waktu ya, kalian akhirnya menyadari kekurangan dari hubungan ini ya. Bahkan kalian juga akhirnya di sini akhirnya sadar gitu. Perasaan kalian itu kayak seolah-olah dikesampingkan gitu, dikesampingkan terlalu lama oleh dia, karena karena ya itu tadi,
dia itu punya sikap yang mendominasi. Semua apapun yang dia inginkan harus kamu penuhi. Tapi ketika kamu memiliki suatu keinginan terhadap hubungan ini atau terhadap dia, itu ya dia masa bodoh. Makanya di situ ada kodependensi, aku lihat tadi gitu kan ya. Jadi inilah yang menyebabkan kalian itu apa ya, nggak bahagia gitu loh. Karena ada sifat yang menuntut dari si dia ini, yang menyalahkan setiap keputusan dalam hidup kamu, yang menyapu impian-impian kamu, ya. Bahkan mungkin kamu mungkin sudah lama juga ya merasa bahagia dengan dirimu sendiri atau bahagia diberikan oleh orang lain. Jadi kalau aku rasa karena kamu sudah terlalu fokusnya ke dia, ya kenapa kamu masih bertahan sampai bertahun-tahun? Ya karena fokusmu itu adalah dia. Setelah seiring berjalannya waktu kamu sadar, oh ternyata aku tidak pernah mendapatkan apa yang aku mau dari dia. Kamu tidak pernah diberikan timbal balik dari tindakan apa yang kamu berikan ke dia. Sedangkan semua keinginan dia harus terpenuhi oleh kamu. Gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu banyak sekali rasa jengkel, kesal, sesak ya, marah, benci. Nah, seperti itu sekarang aku lihatnya. Dan memang di sini juga kan Seven of Pentacles, dimana hubungan ini tuh sebenarnya hubungan yang untuk membina kesabaran, pengembangan, dan penting untuk mensukseskan hubungan kalian jangka panjang. Sehingga semesta memberikan banyak sekali ya cobaan, ujian untuk kalian agar kalian itu lebih memahami gimana sih cara mengelola atau memperhatikan pasangan satu sama lain agar bisa memiliki kesuksesan dalam hubungan jangka panjang. Jadi kalau misalkan kamu di sini sebenarnya sudah bekerja keras untuk memperkuat ikatan kalian, seharusnya sih ya kalian sudah mendapatkan hasil ya dalam waktu dekat. Cuman ya kalau aku lihat di sini memang kalian saat ini tuh memang masih fokusnya pada tujuan keuangan bersama gitu ya. Mau ini baik kalian memang sama-sama punya usaha yang sama, kalian membangun sendiri usaha yang sama, atau justru malah kalian tetap fokus tujuannya adalah urusan keuangan masing-masing. Jadi carinya masing-masing gitu. Dia kerja dengan pekerjaannya, tapi memang fokusnya adalah kestabilan secara keuangan. Dan kamu pun seperti itu. Fokus kamu adalah kestabilan keuanganmu. Jadi sama-sama di sini fokusnya adalah keuangan. Sehingga walaupun dulu sempat effortnya kalian itu untuk hubungan jangka panjang, tapi untuk saat ini aku lihat memang fokus kalian berbeda dari tujuan kalian yang kemarin, yaitu tentang abundance ya, tentang keberlimpahan secara materi kalau sekarang. Jadi seharusnya kalian mendapatkan atau menuai hasil dari usaha kalian kemarin yang effort banget untuk hubungan ini itu belum terrealisasi juga, karena memang semesta menginginkan kamu itu dengan dia jangan hanya fokus tentang cinta-cintaan doang. Relationship atau hubungan itu juga butuh aspek dari keuangan, sehingga makanya di sini semesta selalu mengatur kalian untuk ayo sekarang kalian sudah menikmati kan, sudah merasakan kalau relationship itu begini, ada pasang surutnya, ada jatuh bangunnya, ada ujiannya, ada kesulitannya, sehingga nggak usah ngebucin-bucin banget di sini. Kalian juga harus fokus pada materi gitu, karena semuanya itu juga memang kan realita aja ya, semua juga butuh uang gitu loh ya. Jadi makanya di sini semesta menginginkan kalian untuk fokus aja dulu dengan keuangan gitu ya, karena mungkin memang di antara kalian ini juga bukan seorang yang kalau bisa dibilang tuh kayak pewaris gitu. Mungkin pewaris, tapi mungkin ya tetap berusaha juga kan ya. Kayak misalkan kalian juga harus membangkitkan perekonomian sendiri ya kan gitu.
Terus juga mungkin kalian ini, entah kamu atau dia, sedang memikirkan bagaimana untuk mencari biaya pernikahan atau membeli rumah, atau mungkin kalau misalkan dia seorang pria, itu yang dia saat ini pikirkan ya. Dia dengan kamu tuh, kalau aku rasa masih punya gairah, masih punya passion, masih punya keinginan ya untuk menjalin hubungan. Cuman kan dia berpikir realistis, dia ini orangnya logis kan. Percintaan itu kalau misalkan nggak dengan action, nggak dengan bukti, maka ya hanya omong kosong gitu ya, hanya 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 permainan belaka doang gitu. Sehingga harus ada actionnya. Kalau dia memang cinta, ya berarti harus ada penunjukan rasa cinta itu dengan apa? Ya pernikahan, atau tunangan, atau memberi sesuatu, cincin, pengikat, atau apalah gitu ya. Nah itu juga kan butuh uang gitu. Sehingga mungkin kalau dia seorang pria, dia memikirkan itu, biaya pernikahan, untuk membeli rumahnya bagaimana, ya. Bahkan dia merasa memang harus segera mencapai itu, gitu. Ya, jadi kalau misalkan di sini memang kalian belum menikah, mungkin memang dia sedang memikirkan kembali hubungan kalian sebelumnya. Ketika hubungan yang sebelumnya itu kayak nggak ada effort, nggak ada kerealistisan dalam hubungan, ya kan akhirnya seperti ini, hubungannya putus nyambung atau on off, nggak jelas gitu lah arah tujuannya mau kemana. Sehingga saat ini dia memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang dia inginkan dari kamu di masa depan. Kalian mau digimanain, arah tujuan hubungan ini mau dibawa kemana. Nah itu juga kan semua butuh modal ya, butuh uang seperti itu tuh. Nah, bahkan nih, selama ini kan hubungan kalian tuh kayak nggak ada arah tujuannya ya, karena mungkin dia itu secara perekonomian dia mungkin belum cukup untuk membiayai pernikahan atau mengikat kamu lah kayak gitu. Sehingga dia merasa, aduh kok banyak benar loh apa ya urusannya gitu ya, apa namanya tuh, ujiannya ya, ujian dalam hubungan kalian ini. Sehingga ya dia mau nggak mau kayak merasa bahwa aduh kayaknya ini memang udah gagal deh, kayaknya udah nggak bisa lagi dipertahankan karena banyak sekali hambatannya. Dia merasa kayak banyak sekali hambatannya. Akhirnya di sini dia meninggalkan kamu ya, dia meninggalkan kamu. Tapi karena dia ini mungkin pernah menyalahgunakan sesuatu terhadap kamu, mungkin dia meninggalkan kamu dengan cara yang tidak baik gitu ya. Mungkin tiba-tiba dia sudah menghilang, tiba-tiba dia menghindar, tiba-tiba dia pergi begitu saja, atau bagaimana deh. Ada suatu tindakan dari si dia ini telah melakukan penyalahgunaan yang cukup drastis ya. Mungkin dia menyalahgunakan kepercayaan kamu atau gimana. Intinya dia pernah menyalahgunakan sesuatu sehingga di sini dia mendapatkan suatu bencana, aku lihat ya. Nah, ketika dia harus meninggalkan kamu, dia merasa bahwa dia harus meninggalkan kamu, dan ternyata dia juga dapat bencana. Sekarang kayak justru malah perpisahan ini memberikan banyak sekali rasa sakit bagi dia, ya. Dia kayak merasa sedih, dia merasa kecewa gitu loh, ya. Kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat ya, untuk saat ini memang dia sedang mencoba untuk melatih atau belajar apa ya, apa itu, menyelesaikan kesulitan dia, mengatasi amarah dia, kebencian dia, dan kepahitan dalam hidup dia saat ini. Dia sedang mencoba untuk melatih diri dia untuk tidak emosian gitulah ya, untuk lebih sabar, untuk lebih memahami situasi keadaan, memperbaiki keadaan yang seperti itu aku lihat di sini ya. Jadi malah aku rasa saat ini dia sedang mencoba untuk menyembuhkan diri dia seperti itu. Termasuk juga secara keuangan, Ace of Pentacles, karena kalau aku lihat di sini dia ingin stabil secara materi. Ya, dia ingin stabil secara materi. Bahkan dia pun melihat kamu sekarang fokusnya juga secara materi gitu. Ya, kalian ini sama-sama fokus pada kestabilan secara keuangan. Sehingga ya itu dia termotivasi oleh kamu dan kamu pun termotivasi oleh dia. Jadi sebenarnya tanpa kalian sadari, sebenarnya kalian ini sama-sama memotivasi
pasangan gitu ya. Kamu memotivasi dia, dia memotivasi kamu. Ketika kamu memilih untuk tidak mengganggu dia, ya dia pun begitu, dia tidak mengganggu kamu. Karena mungkin kamu berpikir bahwa oke, fokusmu mungkin memang materi, ya udah sana gitu, fokus aja sama materi. Nah, dia pun begitu, dia tidak mau mengganggu kamu karena ya dia tahu bahwa fokus kamu sekarang adalah materi. Jadi sebenarnya kalian berdua ini sama-sama saling support gitu ya, walaupun mungkin dalam konteksnya itu kelihatannya nggak seperti itu, tapi sebenarnya tanpa kalian sadari, kalian ini bentuk pasangan yang memang sama-sama ingin membuat pasangannya itu sukses. Nih, King of Swords. King of Swords itu punya sifat yang selalu mendukung pasangan untuk sukses. Baik kamu ataupun dia, kalian tuh punya jiwa itu, kalian punya perasaan itu, kalian punya kayak tujuan, angan-angan, keinginan itu. Kalau memang pasangan lebih memilih untuk saat ini fokus pada kesuksesannya, pencapaian-pencapaiannya, cita-citanya, ya monggo silahkan. Aku akan menunggumu, atau aku akan fokus juga dengan pencapaianku. Nah, kayak gitu. Jadi tidak saling menghambat gitu kalau aku lihat ya. Dan bahkan aku lihat di sini, di mata dia, kamu itu adalah sosok seseorang yang memang benar-benar cinta. Cinta sejati gitu loh. Ada Ace of Pentacles, berarti memang ada cinta yang permanen. Ada dedikasi di sini. Dia tuh tetap memegang hatimu, dia tetap memegang perasaan dia yang cinta sama kamu gitu loh. Ya, belum bisa digantikan kalau aku lihat di sini ya, rasa cinta itu. Bahkan aku lihat di sini tuh juga dia merasa bahwa kamu itu kayak lebih stabil gitu loh kehidupan keuangannya dibanding dia. Kamu itu nggak banyak masalah secara finansial. Mungkin kamu juga saat ini sudah sukses atau gimana. Pokoknya intinya secara keuangan tuh kamu lebih baik dari dia, sehingga saat ini tuh dia mau mencoba untuk oke, paling tidak aku stabil dan paling nggak setara lah dengan kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat apakah dia setia menunggu kamu. Kalau setia menunggu bukan berarti menunggu yang nunggu gitu aja, enggak. Dia setia memang, tapi ya dia juga fokus pada keuangan dia gitu ya. Hatinya tetap untuk kamu, tapi dia bukan berarti hanya menunggu duduk diam, enggak. Tapi dia juga fokus dengan keuangan gitu ya. Jadi kalau setia, ya perasaannya memang untuk kamu. Dan aku lihat di sini dia menginginkan kestabilan yang sama, setara dengan kamu, agar dia bisa selevel dan tidak menimbulkan banyak masalah. Ya oke, di masa depan pasti akan banyak masalah, tapi paling tidak secara keuangan kalian balance gitu. Dia menginginkan kestabilan dalam keuangan ya, baik kamu ataupun dia sama aku lihat di sini. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, atau inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.